Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Who Am I yang akan banyak membahas tentang sebuah teori konspirasi, peristiwa menarik ataupun misterius, dan juga reaction. Pada kesempatan ini aku bakal ngebahas tentang 5 teori konspirasi yang memang terbukti akan kebenarannya. Yang pertama guys, yaitu adalah Project Sunshine, ya, dimana nggak seperti namanya itu sunshine yang mengartikan sebuah cahaya matahari, sinar mentari gitu kan, tapi jauh banget dari namanya. Ini mengandung unsur sisi gelapnya guys, dimana ini adalah proyek nyata dan memang benar-benar terbukti akan kebenarannya yang dihelat oleh Komite Energi Atom Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana proyek ini dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Proyek ini melakukan panen terhadap tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di Amerika Serikat tanpa seizin orang tua mereka. Lantas mengapa harus tubuh anak-anak? Itu karena pada bagian tubuh anak-anak ada banyak sekali kandungan strontium pada tulang-tulang anak. Karena di mana strontium ini reaktif terhadap radiasi nuklir guys. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu mungkin ya karena pengen memiliki senjata nuklir yang memang sudah teruji dan mengerti efeknya, sehingga mereka melakukan uji coba terhadap bagian tubuh anak-anak itu untuk mengetahui apa sebenarnya efek yang akan ditimbulkan dari radiasi nuklir. Dan itu yang mungkin penelitian yang melatar belakangi Amerika Serikat berani melakukan pengeboman terhadap Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom atom. Project MKUltra, emang sih namanya cukup asing menurutku, dan juga bagi teman-teman juga kayaknya asing ya dengar nama MKUltra. Namun ini adalah teori konspirasi yang cukup terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat menguji obat-obatan psikodelik dan halusinogenik pada warga negara Amerika Serikat dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak kepada perilaku manusia. Lebih lanjut, sebenarnya ada sebuah tujuan lain, yakni untuk menguji teknik pengendalian pikiran kepada masyarakat. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu punya ambisi untuk bisa mengendalikan warganya menggunakan pengaruh obat guys. Jadi kayak di film-film Parasit gitu ya. Jadi ada alien yang ada di otak kita terus ngendaliin tubuh kita, dan Amerika Serikat pengen mewujudkan hal tersebut guys. Namun hal tersebut nyatanya tidak berjalan dengan mulus, mengingat justru trauma dan kerusakan otak terjadi kepada hampir seluruh peserta guys. Jadi ini proyeknya gagal total, dan akhirnya proyek ini terungkap dan Amerika Serikat terbukti membahayakan nyawa warganya dalam sebuah penelitian, terlebih lagi tanpa persetujuan dari peserta. Jadi Amerika Serikat itu memberikan obat-obatan kepada masyarakat dan militernya tanpa mengatakan bahwa itu adalah obat yang berbahaya guys. Mata-mata pemerintah Amerika Serikat, pada Juni 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih Amerika Serikat bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan untuk mematahi penduduk sipil di seluruh dunia guys. Banyak mata-mata yang dilakukan ini ditaruh di perusahaan digital jaring sosial seperti Facebook, Google, dan Apple. Dan diketahui pada tahun 2016, lembaga pemerintah Amerika Serikat ini mengirim hampir 50.000 mata-matanya ke Facebook dan 28.000 ke Google dan 90.000 ke Apple. Jadi ini guys,
bisa aja nih di HP kalian ketika kalian lagi buka Facebook, kalian ada yang mata-matain guys. Ketika kalian buka Facebook di kamar mandi ataupun buka HP Apple kalian di kamar mandi, mungkin ada orang yang sedang liatin kalian guys. Dan itu sekarang bukan sebuah teori tapi emang benar-benar terbukti guys. Maka dari itu tetaplah kalian jaga privasi kalian. Tapi emang udah, menurutku sekarang udah nggak ada yang namanya privasi guys, karena data-data kalian itu udah ada semuanya di Google guys. Google udah memiliki semua data-data dari kalian. Mungkin kalian ketika verifikasi ngedaftar OVO, Grab, GoPay, semuanya udah ada di mereka semua. Jadi nggak ada sesuatu yang rahasia lagi di dunia ini, walaupun itu privasi pribadi kalian juga guys. Pada tahun 1993 silam, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan Amerika Serikat menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membentuk sebuah program, yakni High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ya, emang HAARP guys. Jadi mungkin sebagian kalian udah banyak yang tahu tentang proyek HAARP ini, dan memang sudah terbukti adanya. Jadi HAARP ini bukan lagi sebuah teori konspirasi, tapi memang sebuah real atau fakta, sebuah proyek yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Di mana proyek ini, di mana HAARP ini mampu menciptakan sebuah curah hujan yang tinggi melalui manipulasi cuaca atau dengan teknik penyemaian awan. Jadi salah jika dikatakan bahwa HAARP ini mampu menciptakan gempa, tornado, dan tsunami, namun levelnya HAARP ini masih hanya setingkat, yaitu teknik penyemaian awan. Jadi awannya dibuat masanya lebih tinggi lagi untuk menciptakan curah hujan yang sangat tinggi. Itulah mungkin terciptanya sebuah asumsi ataupun dugaan bahwa jebolnya bendungan di China itu adalah disebabkan oleh HAARP-nya Amerika Serikat. Nah, yang terakhir nih guys, yaitu radar LGBT. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada memperkerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksual dari para aparatur negara. Dipercaya, profesor tersebut dikomando untuk membuat sebuah gadget bernama Freud Machine yang merupakan radar pencari bibit LGBT. Namun sebelum proyek ini benar-benar selesai, proyek tersebut sudah lebih dulu ditolak dan terungkap ke publik guys. Sang profesor tersebut adalah Frank Robert Warwick dari Southern University yang menggunakan radar LGBT tersebut untuk menguji seluruh pegawai negeri ASN di Kanada. Caranya, ia akan memasangkan alat objek yang diperiksa pada pemeriksa, lalu melihat dari pelebaran pupil, tingkat keringat, dan perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gay orang tersebut. Namun, karena sudah lebih dulu tercium oleh publik dan mendapatkan pertentangan karena alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi, akhirnya 9.000 orang yang dipekerjakan dalam proyek tersebut akhirnya dipecat seluruhnya dan pendanaannya pun dipangkas habis-habisan, hingga akhirnya proyek tersebut ditutup guys. Nah, jadi itu dia 5 teori konspirasi yang udah benar-benar diketahui kebenarannya, dan tingkatnya bukan lagi sebuah teori konspirasi tapi the real conspiration. Bukan teori tapi udah praktek kali ya, udah praktek konspirasi. Gitu aja deh guys. Jadi mungkin ada yang pengen lebih lanjut untuk dibahas dari kelimanya, bisa komen aja di bawah. See you next time. Dan saya dari Who Am I mengucapkan sampai jumpa.